life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena dari Honda Pondok Cabe. Nah, kali ini Ena akan ngasih informasi sedikit sama teman-teman mengenai booking fee sebelum kita melakukan pembelian mobil baru gitu ya. Nah, sebelum kalian menonton video Ena dan sebelum Ena lanjutin videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah mensubscribe channel YouTube Ena, dan buat kalian juga yang belum subscribe, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan selain gratis kalian itu juga akan mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai otomotif dari Ena. Nah, oke, kita ngobrol santai aja ya teman-teman ya gitu. Nah, sekarang lagi banyak-banyaknya nih customer ataupun di luar sana teman-teman ingin melakukan pembelian mobil. Nah, gitu kadang ada sebagian customer untuk ada sedikit keraguan untuk melakukan yang namanya ya seperti Ena sebutin tadi, yaitu memberikan tanda jadi atau booking fee SPK. Nah, sebelumnya Ena akan jelasin sedikit ya bahwasanya tujuan dari booking fee itu adalah, pertama adalah untuk mengikat unit, yang kedua adalah untuk mengambil nomor antrian, dan yang ketiga itu adalah untuk menjadi salah satu landasan keseriusan kalian untuk membeli mobil. Karena mobil kan harganya itu bukan hanya puluhan juta, tapi untuk harga itu adalah ratusan juta gitu ya. Dan kalau Ena sih yakin ya sama teman-teman bahwasanya kalau teman-teman itu pengen beli mobil, itu kalian udah mikirin mateng-mateng untuk hal seperti budget ataupun ya uang sebagian sebelum kalian membelikannya ke mobil baru gitu. Contohnya kayak mobil Honda Brio itu harganya misalnya di sekitar 70-an gitu. Misalnya kalian ingin DP di 50. Nah, setidaknya kalian kan itu masih ada uang ataupun spare uang sekitar 100 sampai 150 jutaan. Nah, yang 50-nya ini untuk DP all new Honda Brio gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah ada budget, misalnya pengen udah tahu DP berapa, nah itu kalian bisa langsung memberikan tanda jadi sama dealer yang kalian tuju. Tapi itu sebenarnya ada syaratnya teman-teman. Sebelum kalian melakukan pembelian mobil, ya kalian itu pertama harus cek dulu salesnya seperti apa, profile salesnya itu seperti apa, dealernya di mana, dan nanti transfernya itu ke rekening yang jelas atau enggak gitu, ke rekening dealer atau enggak gitu. Nah, kalau untuk mengenai tanda jadi ini, di setiap dealer itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Misalnya kalau di dealer A, dia bisa booking fee hanya 1 juta rupiah, itu dia bisa booking fee. Dan kalau untuk yang di dealer B, mungkin itu booking fee-nya harus 5 juta ataupun di 10 juta gitu. Jadi ini tergantung dari kebijakan dealer masing-masing ya. Nah, sebenarnya tujuannya sama gitu. Cuman kalau buat kalian nih yang misalnya di dealer A bisa booking fee 1 juta, tapi di dealer B ini booking 5 juta. Nah, itu sebenarnya nggak masalah, karena kalau booking fee itu ya, misalnya kan booking fee 5 juta itu akan mengurangi harga OTR ataupun akan mengurangi dari DP kalian gitu. Kalau misalnya kalian DP-nya 50 juta ya berarti kalian bayar itu tinggal 45 juta lagi, karena sebelumnya kalian tuh udah booking fee sebesar 5 juta rupiah gitu. Jadi bukan hanya semua dealer itu sama, bukan. Contohnya kalau di dealer Honda Pondok Cabe ini itu minimal booking itu yang paling minim itu sekitar 5 juta rupiah gitu. Jadi kalau misalnya booking fee 1 juta atau 2 juta itu nanti yang namanya SPK-nya akan di reject. Dalam artian di reject bukan tidak disetujuin, tapi kalau untuk booking fee-nya itu dia nggak akan bisa di input gitu, karena kalau untuk minimal dari transfernya itu adalah 5 juta rupiah. Nah, jadi sebelum kalian transfer booking fee ya, nah kalian kan pasti sebelum beli mobil cari-cari dulu kan untuk salesnya siapa, terus dealernya di mana, pasti kayak gitu. Nah, itu memang penting banget buat kalian, karena memang hal yang paling diutamakan itu adalah kalian harus mengumpulkan yang namanya referensi. Referensi apa? Referensi salesnya itu dia ada nggak sosial medianya, itu penting banget, karena kalau misalnya memang dia benar-benar kerja di situ, pasti dia ada sosial media pertama.
Dan yang kedua itu dia kalau untuk pembelian mobil, dia tuh pasti ada dong foto-foto delivery ataupun pengiriman mobil. Nah, itu kalian harus cross check dulu sebelumnya, karena memang baru-baru ini ada info bahwasannya kalau misalnya kemarin ada info penipuan ya ataupun laping uang customer ratusan juta gitu ya. Nah itu kita harus cross check dulu untuk salesnya siapa gitu. Jadi kita nggak ada salahnya, dan sales itu bakalan senang kalau dimintain ada nggak sosial medianya gitu, itu bakalan senang. Nah contohnya kalau misalnya Ena itu Ena ada IG di Ena Honda Pondok Cabe, dan juga di YouTube Ena ini ya, Ena Watisari. Jadi kalian bisa cek di situ. Untuk YouTube Ena juga bisa dicek, untuk di IG juga kalian bisa cek gitu. Jadi kalau kita beli mobil ini bukan asal sembarangan harga murah gitu ya. Oh di sana diskonnya gede, oh di sini harganya lebih murah. Kalau untuk mencari harga lebih murah banyak harga lebih murah, tapi kita harus juga cari bahwasannya kita beli mobil ini kan merupakan sesuatu hal yang membanggakan ya buat kita gitu. Kenapa? Karena kita beli mobil itu ya hasil dari kerja keras kita sendiri. Jadi jangan sampai kita beli mobil itu nanti dengan rasa kecewa gitu. Rasa kecewanya gimana? Ya amit-amit nih, salah satunya adalah uang booking nggak bisa balik misalnya. Nah sebenarnya banyak sih yang nanya, saya udah booking fee tapi uang booking saya nggak bisa balik gitu. Nah nanti di SPK ya, nah dia seperti ini kalau untuk SPK-nya. Nah nanti kalian akan dikasih selebaran kayak gini untuk SPK. Nah sebenarnya kalau SPK sekarang di Honda itu dia udah pakai elektronik surat pemesanan kendaraan. Jadi kalau yang dulu itu dia bentukannya kayak carbonized gitu, kayak kertas kayak gini, ada lapis 3. Nah jadi tuh nanti kalau untuk dilapisannya dikasih ke customer. Tapi sekarang kalau di Honda itu dia udah pakai elektronik SPK. Jadi SPK-nya itu udah nge-link sampai ke pusat gitu ya. Jadi setelah kalian tanda jadi, itu nanti akan dibuatin SPK-nya ataupun nanti akan diinput ya untuk SPK-nya. Nah diinputnya itu melalui dari HSD gitu. Jadi Honda Smart Device namanya gitu. Nanti itu akan SPK kalian tuh akan nge-link sampai ke pusat, itu akan nge-link. Jadi kalau misalnya buat kalian yang pesen mobil, misalnya untuk sekarang ini yang unitnya susah itu adalah Honda Brio sama HR-V gitu. Nah jadi kalau untuk HR-V itu kalian memang harus yang namanya booking fee dulu gitu untuk nge-keep unitnya gitu. Kan kalau misalnya kalian beli HR-V sekarang yang namanya HR-V inden ya. Nah jadi setiap nanti ada barang datang itu nanti akan diberikan kepada pemesanan pertama gitu. Dan nanti kalau misalnya kalian mungkin booking fee-nya untuk urutan keempat, ya nanti kalian akan diberikan unit untuk urutan keempat gitu. Tapi kebanyakan sih kalau untuk di dealer itu dia ada alokasinya, jadi kalian nggak perlu khawatir nunggu itu. Ya paling lama yang namanya mobil baru untuk HRV paling lama itu sebulan 2 bulan itu udah paling oke banget kalau untuk nunggu mobilnya. Tapi kalau misalnya ada unit ready, yaitu nggak masalah gitu. Nah kalau misalnya unit ready itu tergantung pengirimannya. Kalau misalnya udah lunas itu kalian 3 atau 4 hari itu kalian udah bisa kirim unit gitu. Jadi kalau untuk booking fee ini ya, tadi kembali ke awal, kalau untuk booking fee ini bukan untuk mengikat harga, tapi untuk mengikat yang namanya unit ya. Nah jadi kalau misalnya kalian belinya di ini bulan apa? Bulan Agustus ya. Terus kalian tuh belum siap untuk melakukan pembayaran di bulan Agustus ini gitu misalnya. Dan ternyata tanpa kita ketahui di bulan depan itu harga udah naik. Nah kita ngikutin di harga yang bulan depan kalau misalnya kalian itu belum siap bayar. Nah kalau misalnya harganya turun, ya kita akan ikut turun harganya, seperti kejadian waktu di bulan apa ya, waktu PPNBM itu. Nah itu kan harga mobil kan pada turun, itu kita akan ngikutin gitu. Nah kalau misalkan harga naik ya kita akan ngikutin. Jadi tujuan dari booking fee ini bukan untuk mengikat harga, tapi untuk mengikat yang namanya unit gitu. Nah nanti di surat SPK ini nanti kalian akan dikirimin untuk PDF-nya, jadi kalian bisa ngelihat sendiri ya. Nah di sini ada ketentuan-ketentuannya di sini. Nah nanti di belakang ini itu nanti kita akan printin sama kalian untuk ataupun enak kirimin nanti PDF-nya. Nanti kalian bisa baca di sini untuk ketentuannya. Nah jadi kalau misalnya booking fee, ada yang nanya booking fee dulu. Jadi gimana kita bisa proses mobil tanpa adanya booking fee gitu? Pasti itu nanti
kesannya kalian tuh kayak main-main ya gitu, kayak main-main ataupun kayak nggak serius untuk beli mobil. Sedangkan kita di kantor ini adalah pengen proses mobil kalian gitu, tanpa adanya booking fee itu nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kalian tenang aja kalau untuk masalah booking fee, nanti kita di dealer itu ada nomor rekening kantor, nanti kalian bisa langsung transfer booking fee-nya ke rekening kantor, jadi nggak perlu masalah gitu ya. Tapi kalian juga harus nerima yang namanya SPK itu sebagai bukti kalian bahwa kalian tuh telah melakukan yang namanya booking fee. Nah, ini kayak customer Ena, dia udah booking fee sebesar 5 juta. Nah, nanti Ena akan buatin seperti ini, dan ini adalah ini adalah bukti dia booking fee gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal, misalnya unit terlalu lama ataupun unit emang benar-benar lagi kosong gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya kredit itu ditolak leasing, nah itu booking fee akan kembali 100% sama kalian gitu. Jadi bukan hanya kalian misalnya ada unit terus tiba-tiba pembatalan sepihak, kalian minta booking fee-nya full gitu. Nah itu nggak bisa, karena di sini udah ada peraturannya. Itu bukan hanya di kita, tapi di semua dealer mereka melakukan hal yang sama, karena setiap dealer itu kan punya peraturan tersendiri. Tapi kalau untuk hal ini mungkin semua dealer tuh melakukan hal yang sama gitu. Kalau untuk pembatalan sepihak, uang booking fee itu nggak akan bakal balik 100% gitu. Jadi buat kalian juga itu penting banget ya, kalau yang namanya untuk pembelian mobil gitu, itu kalian harus cari tahu dulu salesnya siapa. Bila perlu kalian datang ke dealer, ngelihat, hanya sekadar ngelihat, oh bener nggak ini dealernya gitu, oh bener nggak salesnya itu emang benar-benar ada di sini. Karena memang sekarang, zaman sekarang itu banyak banget yang dimanipulasi. Salah satunya adalah untuk data, itu banyak banget yang dimanipulasi. Jadi banyak banget customer yang takut untuk melakukan booking fee, takut untuk booking fee-nya nggak balik gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu memang profile dari salesnya gitu ya. Jadi tadi kalian melakukan booking fee itu, tujuan booking fee itu ya itu tadi untuk mengikat unit dan juga untuk mencari nomor antrian ataupun untuk menunggu nomor antrian kalian gitu, kalau misalnya untuk Honda HR-V ataupun All New Brio. Nah tapi kalau untuk BR-V, untuk City Hatchback itu kan unitnya banyak yang ready tuh. Jadi kalian udah booking fee, setelah selesai proses itu kalian bisa langsung kirim untuk unitnya gitu guys. Nah setelah kalian booking fee, ini juga ada yang namanya proses ya, ada proses. Setelah kalian booking fee itu kan kita akan input yang namanya SPK-nya. Nah setelah kita input SPK-nya, misalnya kalian pembelian cash atau kredit. Misalnya pembelian kredit, setelah kalian booking fee itu nanti akan kita survei untuk data-datanya. Setelah data lengkap, nanti pihak leasing akan survei ke rumah. Nah setelah survei dan diketahui hasilnya sekitar 3 atau 4 hari itu udah di approve misalnya sama leasing, nah itu nanti akan turun PO. Setelah turun PO, kalian tuh nanti akan melakukan pelunasan. Nah dari pelunasan itu sekitar 1 minggu atau 1 minggu lebih itu mobil baru bisa kita kirim gitu ya. Nah kalau untuk pembelian cash itu setelah nomor rangka ada, unitnya ada, kalian tuh bisa langsung pelunasan. Nah setelah pelunasan sekitar 3 hari itu kalian bisa langsung kirim unit. Nah kenapa 3 hari? Karena mobilnya itu harus kita bersihin dulu, kita poles dulu, dan kita PDI dulu kalau untuk mobilnya. Nah jadi buat teman-teman, sebelum kalian melakukan pembelian mobil, kalian tuh harus cross check dulu untuk kejelasan dealer dan profile dari salesnya. Nah jadi buat kalian juga, kalau misalnya kalian ada berniat untuk melakukan pembelian mobil Honda, jangan lupa hubungin Ena di 0812 6230 2113 ya. Nah mungkin itu aja ya kalau untuk misalnya buat kalian juga ada yang kurang jelas tata cara gimana untuk pengertian ataupun dari booking fee itu gimana sih sebenarnya sampai proses pembelian mobil, itu kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar, ataupun mungkin kalian bisa juga chat Ena ya di 0812 6230 2113. Jadi kalau untuk beli mobil pastiin dulu salesnya harus yang benar-benar terpercaya. Oke, terima kasih yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.